Pemirsa Sekolah Birokrasi Channel, jumpa lagi di dalam sebuah tips yang singkat, karena ini memang berkaitan dengan kegiatan di awal-awal tahun daripada seluruh pemerintahan, baik pemerintah pusat, ya dalam hal ini kementerian lembaga, apalagi di pemerintah daerah, berkaitan dengan cara penyusunan perjanjian kinerja. Tentu ini perlu ditinjau ulang karena adanya berbagai regulasi baru yang keluar yang tentu harus disesuaikan. PP 30 tahun 2019 tentang manajemen kinerja pegawai, lalu kemudian diterjemahkan di dalam Permenpan nomor 6 tahun 2022. Lalu kita bicara di sana tentang penyusunan sasaran kinerja pegawai, dan kemudian juga dibarengi dengan adanya Permenpan nomor 7 tahun 2022 tentang sistem kerja baru atau mekanisme kerja baru. Karena itu perjanjian kinerja memiliki posisi yang sangat strategis. Salah di dalam penyusunan PK akan berpengaruh di dalam pencapaian kinerja organisasi, apalagi berbasis pada kinerja individu pegawai. Mari kita bahas bersama. Agar supaya perjanjian kinerja itu tidak melenceng, karena akan berdampak tentu pada resources yang dipergunakan. Karena itu startingnya adalah berangkat dari RPJMD. Jadi RPJMD itu harus bisa dilihat kembali. Dasarnya dari mana? Maka lihat di misi. Nah, tentu misi ini, dari sekian misi ini tentu diurai satu persatu ke dalam tujuan. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam sasaran. Dan sasaran ini tentu memiliki ukurannya, indikator sasaran, yang kemudian melahirkan intervensi berupa program agar ukuran sasaran itu, sasaran kinerja itu bisa dicapai. Dan program ini kemudian nantinya itu bisa berhasil ketika diurai ke dalam berbagai kegiatan maupun subkegiatan. Nah, jadi sebelum menyusun PK, dilihat kembali seperti apa sistematika daripada perencanaan itu, yang harus menggunakan prinsip cascading yang baik. Tentu saja bahwa penentuan PK itu tentu berasal dari renstra masing-masing perangkat daerah. Jadi setelah ditandatanganinya APBD pada awal tahun itu, maka seluruh pejabat pimpinan perangkat daerah itu paling lambat sebulan sudah harus menyusun perjanjian kinerja atau PK. Kementerian Pan-RB memang sudah baru-baru ini mengeluarkan, mendahului Permenpan yang akan dikeluarkan, karena Permenpan nomor 3 2014 terkait dengan bagaimana penyusunan perjanjian kinerja itu nampaknya belum mengikuti perkembangan baru dari bagaimana penyusunan kinerja pegawai atau sasaran kinerja pegawai, sehingga Kementerian Pan-RB mengeluarkan format baru, dan ini tentu harus benar-benar diperhatikan, karena jika PK-nya ini tidak baik, maka tentu akan berdampak ke level jenjang jabatan di bawahnya sampai ke level tidak hanya tim tapi juga individu. Karena itu saya tawarkan sebelum sampai pada pilihan format daripada PK itu, maka alangkah baiknya di setiap daerah pemerintahan itu membuat format
dasar sebagai acuan di dalam menyusun PK. Yang saya maksud di sini, maka pentingnya terlebih dahulu setelah direview kembali mengenai RPJMD-nya dan Renstranya dengan memperhatikan tadi cascading-nya, baik misi, tujuan ya, sasaran, indikator sasaran, kemudian program, kegiatan dan seterusnya, baru kita buatkan format baru lagi yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, program, target, kegiatan atau subkegiatan. Jadi kita buat matriks ya. Ya, matriksnya itu ya paling tidak 5 kolom yang memuat sasaran kinerja, indikator kinerja, program, target, kegiatan dan subkegiatan. Kenapa ini akan penting? Karena ini akan kita sesuaikan dengan format baru yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB berkaitan dengan form penyusunan PK. Kita tahu bahwa perjanjian kinerja itu dalam tahun yang berjalan itu disusun atas paling tidak 2 halaman, yang dimana halaman pertama itu memuat perjanjian ya antara pihak pertama dan pihak kedua ya, sehingga tertuang di dalam sedemikian rupa kalimat yang harus kita baca baik-baik, dan akan tentu diharapkan bahwa apa yang diperjanjikan itu bisa dicapai. Nah, yang terpenting yang saya kaitkan tadi itu dengan penjelasan awal adalah lampirannya ya, karena ada formnya di situ. Nah, format perjanjian kinerja ini yang saya sebutkan tadi ada 3 macam ya. Jadi kalau misalnya format pertama itu hanya memuat sasaran kinerja, indikator kinerja dan target. Lalu nanti di bawahnya itu akan diurai seperti apa program dan kegiatannya maupun dengan anggaran yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan. Ini format pertama, jadi simple. Ini bisa kita ambil copy paste dari format yang saya sudah tampilkan tadi ya, sebagai sumber untuk copy paste ke format pertama ini. Nah, format kedua ini memang sedikit agak lebih rinci ya, karena tidak hanya memuat tentang sasaran kinerja, indikator kinerja dan target, tetapi juga menampilkan apa program dan kegiatan maupun juga berapa anggaran yang dialokasikan. Jadi tidak dikemukakan di bawah tabel, tapi langsung satu tabel ya. Format yang ketiga ini tentu agak lebih rinci lagi ya, karena di sana dikemukakan terkait dengan uraiannya ya. Kemudian juga dikemukakan mengenai relevansinya ya. Kemudian formulasinya, selanjutnya adalah sumber datanya. Itu merupakan elaborasi dari indikator kinerja. Sementara target kinerja itu diurai lagi dalam satu tabel yang memuat tentang indikator kinerja, target dan penjelasan dari indikator dan target tersebut. Jadi tergantung kepada pemerintah daerah mau memilih format yang mana. Tetapi ingat, jangan kemudian yang diturunkan ke dalam format PK ini tidaklah merupakan turunan dari atau cascading dari RPJMD, Renstra, dan Renja yang benar yang kemudian diuraikan di dalam berbagai format-format yang sudah dikemukakan tadi. Sehingga nanti ketika kepala OPD itu atau kepala perangkat daerah itu memiliki kejelasan mengenai PK-nya, maka tinggal kemudian kepala OPD ini membuatnya di dalam SKP selaku kepala perangkat daerah. Dan SKP inilah yang kemudian dibuatkan
matriks peran hasil melalui dialog kinerja dengan para pejabatnya sampai ke level individu. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan tips bagaimana membuat PK yang sistematis dan sejalan dengan keinginan daripada Permenpan nomor 6 tahun 2022, termasuk bagaimana nanti implementasi daripada Permenpan nomor 7 tahun 2022 mengenai mekanisme kerja baru. Mudah-mudahan memberi manfaat. Salam reformasi birokrasi.